Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Saya Subhan Abu Rizal, ketemu lagi dalam media center PPNU Kabupaten Nganjuk dalam Hasanah Ramadan. Tentu hasanah atau wawasan dari perbincangan kita di media center ini kita harapkan bisa menjadikan inspirasi, menjadikan uswah, sehingga bisa meningkatkan kualitas ubudiyah kita. Baik, sahabat Muslim, sahabat Nafiin, di kesempatan ini kita tentu juga hadir juga di studio media center yang kita akan bincang banyak ya. Ini masuk dalam kategori Gus, masuk dalam kategori Gus ya. Karena ya memang masih bagus, masih muda, masih energik, tapi keberadaannya cukup bisa atau mampu menjadikan pemandu, pengarah, pendorong bagi jamaah, apalagi khususnya adalah jamaah yang muda, walaupun yang kuat juga banyak. Siapa beliau? Beliau adalah Gus Haris atau Haji Haris Ubaidillah Al-Hafid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Gus? Sehat-sehat? Alhamdulillah saat ini masih diberikan kesehatan. Ya, masih Mudah-mudahan masih ganteng juga. Kalau ganteng niku katanya sudah bawaan dari lahir ya. Anugerah. Ya, Gus Haris, terima kasih kehadirannya di saat ini. Anda ini saat ini cukup populer di bagian anak muda, apalagi yang suka dengan sholawat. Walaupun usia tua itu ya harus tetap banyak sholawat. Gitu. Tapi bagi generasi muda ini kalau tidak ada orang seperti Anda, seperti jenengan itu tentu beda. Tapi kalau ada figuran, ada media, ada ini cukup menjadi pendorong. Memang itu ada misi ke arah sana, Gus. Kalau dibilang misi itu ya, jadi semuanya nilai dakwah itu tetap ada misi. Betul, ya. Tapi tidak melupakan visinya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sholawat itu ya, bukan hanya sekedar feedback atau umpan balik kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Coba kalau kita kembali melihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10. Satu saja kita mendapatkan 10. Itu 10 balasan sholawat, 10 kebaikan, dan 10 ampunan. Ini hanya satu yang diucapkan, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali. Maka kalau kita berbicara misi, tentu misi itu sangat-sangat ada buat saya ya, khususnya di kalangan remaja yang saat ini dengan serius atau dengan lagi gencar-gencarnya HP miring ya. Kalau bahasanya anak-anak muda itu kan HP miring, seperti ini HP miring terus ngomongin ya. Oh gitu. Ngegame ya, ngegame. Gitu, jadi dengan gencar-gencarnya ngegame itu bagaimana cara kita untuk bisa melupakan dengan gadgetnya, tapi kita juga bisa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholawat. Bahkan ya ada beberapa jamaah itu. Jadi saya itu punya beberapa jamaah yang dulunya itu memang pemabuk berat ya. Pemabuk berat, terus judi, terus pokoknya ya molimoh itulah ya. Katanya orang Jawa itu ya molimoh itu. Itu sudah dilakukan semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan
Karena saya percaya dengan apa yang sudah ada di dalam surah Al-Baqarah itu, eee, Allah mengatakan, "Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah." Jadi bukan hanya jadi sholawat yang diberikan oleh Allah itu adalah berupa rahmah. Lah dari situlah orang yang memang ingin mendapatkan rahmat, maka harus bisa istiqomah untuk membaca sholawat. Oh, ya, ya, ya. Ini penting ini. Penting sekali itu ya, penting sekali. Bahkan saat Iya, ini iya. dengan beliau itu justru, saya ajak untuk kalau saya kemana-mana saya suruh nyupiri ya. Oh gitu. Saya suruh nyupiri dan lain Hmm. sebagainya, kemanapun jadwal sholawat, sehingga dia bisa istiqomah. Bahkan total untuk berhenti minum alkohol Oh, dengan barokahnya sholawat. iya, iya. Ya, memang bersolawat luar biasa seperti itu. Nah, sekarang untuk membiasakan ya, itu kalau di luar eh, Ramadan, mungkin Gus Haris sudah banyak yang tahu ya, apakah di majelis apa Nggih. selawat yang apa itu panggung itu bolone Gus itu ya? Apa Nggih, bolone Gusti. bolo solawat itu. Nah, dengan media-media seperti itu ataupun yang lain itu kan di luar ini. Kalau di Ramadan seperti ini gimana? Kalau Harus Ramadan seperti ini, saya lebih fokus kepada anak-anak yang ada di pondok Kiai. Memang saya sudah bilang kepada para jamaah untuk bulan Ramadan sholawat kalau ada yang ingin menghadirkan itu kalau bisa dekat dulu. Karena saya ingin fokus ditunda ibadah dulu, bersama, ditunda ditunda sampai dulu, Idul ditunda Fitri lah. dulu nggih. Terus cuman ini nanti malam kebetulan besok itu ini ya nanti malam pas tepat nuzulul Quran kan Kiai. Oh iya betul. Jadi saya juga tidak bisa eh, menjawab tidak karena salah satunya yang menyuruh hadir itu ya langsung Bupati, Oh, Pak Marhen dan juga wakilnya karena untuk menghadiri nanti malam di Masjid di Jami Nurul Huda itu. Nurul Huda itu. Mungkin ya cuman hanya itu saja. Selanjutnya ya saya fokuskan kepada anak-anak untuk satu Al-Quran dan juga Eh, kitabnya. Gus Haris ini kan apa namanya, sekarang kan ada pondok yang terkenal dulu dengan almarhumah Kiai Komari Nggih, Saifullah. nggih, Di Pondok Al Komar. nggih. Sekarang pondoknya lebih ke yang pegang jenengan sepertinya ya. Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau orang-orang itu kan lebih mengenal ke Alkomar itu kan ke produk jamu toh ya. Ya, Sebenarnya ya. kan itu. Tapi untuk awal mula nama pesantrennya kan bukan Alkomar. Ya. Jadi nama pesantrennya itu Pondok Nah, Pesantren Sunan Sunan Kalijaga. Kalijaga, ya. Nggih, Sunan Kalijogo. Cuman dari produk jamu Alkomar itu orang-orang mengenalnya Pondok Alkomar. Pondok Al Komar. Oh, ya. Dari populernya nama Alkomar itu akhirnya saya sendiri Kiai pada saat ini mulai tahun 2015 mulai Iya. tahun 2015 mulai babati alas katanya orang Jawa itu babati alas Kiai. Iya, iya. Jadi saya pergi dari Pakuncen ke Rawamarto yang sebelahnya kantor kecamatan itu. Iya, iya. Nah di situ mulai babati alas mendirikan pesantren untuk anak-anak yang tahfidzul Quran. Oh, memang yang di pondok yang baru itu apa namanya? Memang khusus Al-Qur'an. Khusus Al-Quran karena memang saya pribadi sendiri kan memang lulusan Al-Quran di Tebuireng Iya. niku ya di Iya, iya. Madrasatul Quran. Oh, gitu. Nggih, Jadi memang itu difokuskan di Al-Qur'an ya sebenarnya. nggih. Ini namanya Al-Komar atau Sunan Kalijaga? Jadi pondok itu sekarang sudah ada 3 Kiai. Nah, Jadi ada Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, yang di ada Pakuncen. yang di Pakuncen itu, Ya. ada Pondok Al-Komar Wahid. Hmm. Jadi Al-Komar Wahid ini juga namanya bukan ini berarti cabang Al-Komar yang pertama, tidak Kiai. Tapi Al-Komar itu sendiri Wahidnya ini tabarukan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karena Allahu yarham Aba Kulon itu yang ada di Surabaya itu sangat dekat sekali dengan almarhum. Terus yang ketiga yang dipegang sama adik lagi itu ada yang namanya Pondok Pesantren Al-Komar itu. Komar apa? Ridho.
Alkomar Ridho. Nggih, Yang sampean pegang itu Alkomar Wahid. Alkomar Wahid. Alkomar Ridho sebelah mana? Alkomar Ridho itu di pertengahan, di Ngerengket ya. Jadi antara Pakuncen, Ngerengket, terus Roma. Oh. Kalau Alkomar ini Ridho fokusnya di apa? Anak-anak yang SMK. Jadi di situ menangani anak-anak yang bidang multimedia, desain grafis, seperti itu. Terus teknik, perbengkelan dan lain sebagainya. Gus Haris, sampean itu lebih banyak orang yang mengenal sebenarnya ini putrane Yai Komari atau mantune Yai Komari. Dulu sih belum ada yang mengenal ya. Iya. Dan saya itu kan di sini juga pendatang, jadi bukan siapa-siapa. Jadi berawal memang dari keyakinan kula piyambak untuk kekeh untuk mendirikan Pondok Al-Quran itu berawal dari situ. Terus bisa mewisuda beberapa anak yang sudah hafal Al-Quran, salah satunya bisa waktu wisuda itu bisa menghadirkan Mbak Kiai Haji Mas Duki, terus Mbak Yai Marzuki Mustamar waktu masih menjadi PWNU wilayah itu. Akhirnya banyak orang yang mengenal siapa toh saya itu, siapa toh saya. Tapi sebenarnya kan kalau berbicara tentang nasab kan juga tidak begitu penting Kiai. Wong nasab itu tidak menjanjikan seperti nasib kita yang saat ini Kiai. Iya. Bahkan Kiai dulu itu kan kalau berbicara saapi-apike nasabmu lek sampean ora mondok, ora ngaji, ya ora bakal dadi apa-apa. Ya ora bakal guna kan ngoten ya. Iya. Nah, biar orang sendiri yang akan melihat dan orang sendiri akan menilai dengan ilmu. Ya, dengan keberadaan sekarang di Alkomar Wahid lah, antara Nggih. Alkomar. Kondisi saat ini anak-anak yang tidak ngaji tetap Untuk seperti apa? di Alkomar itu, Alkomar Wahid ini untuk khususnya anak-anak yang SMP ya. Jadi memang yang SMP itu saya pegang. Terus yang SMK tadi itu ada di Alkomar itu. Terus yang aliyah itu ada di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Jadi memang seperti itu. Oh, sudah ada Kelas-kelasnya. Walaupun di Alkomar Wahid itu sendiri yang khusus untuk Al-Quran, tapi untuk madrasah diniyahnya, untuk salaf kitab-kitabnya tetap kita berikan pembelajaran kepada. Artinya tidak hanya Al-Quran, Tidak hanya Al-Quran, kitab-kitab yang lain juga. tapi prioritasnya di Al-Quran. Ya, kembali ke sholawat sekarang. Dalam pentingan pribadi, mungkin pembacaan pribadi atau zikir pribadi, di saat bulan Ramadan begini ada semacam saran atau tips bagaimana kita bisa terdorong bisa memanfaatkan Ramadan dengan baca sholawat. Karena ngeten, kalau masalah tips itu dengan kita apa nggih? Orang untuk berbuat istiqomah, untuk melakukan istiqomah itu sangat berat kan ya. Sangat berat, apalagi di bulan Ramadan. Ya, ujiannya ini kan ya macam-macam Kiai. Jadi untuk bisa membaca sholawat di bulan Ramadan, satu memang harus dipaksa dari sebelum-sebelumnya. Dari suatu keterpaksaan ini nanti akhirnya muncul suatu kebiasaan. Lah, suatu kebiasaan ini nanti muncul lagi dengan suatu keikhlasan yang mana itu nanti bisa menjadikan kita istiqomah. Jadi memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Lah, sebelum orang itu bisa membaca sholawat, harus juga mengetahui apa keutamaan, keistimewaan daripada fadilahnya sholawat itu sendiri. Tadi baru sedikit fadilah sholawat, artinya sholawat baik itu dibaca di Ramadan maupun tidak. Kan nanti akan kita bicarakan. Lebih dari itu ada nilai beda nggak bersolawat di Ramadan dan tidak? Sangat berbeda Kiai. Jadi di bulan Ramadan itu kan ya memang semua amal ibadah kita kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang ini keutamaan sholawat tadi baru sedikit sekali. Fadilah atau keutamaan bagaimana kita mau membaca sholawat itu manfaat fadilahnya itu mungkin yang paling pasti ya yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi yang diganjar satu kali saja diganjar 10 kali. Kalau 10 diganjar 100.
Ya. 100 diganjar 1000 kali. Lah kalau kita bisa istiqomah 1000 ya, hajat apa yang kita mintakan kepada Allah yang tidak dikabulkan? Bahkan nyuwun sewu ya, nyuwun Ya. sewu. Bahkan saking pentingnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat ini dimasukkan di dalam sujud kita. Sholawat ini dimasukkan ke dalam sholat. Bahkan yang menciptakan sholawat itu sendiri langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat yang ada di sholat kita itu namanya kan orang tidak mengetahui, banyak yang Iya. tidak tahu ya. Banyak Itu yang namanya kan sholawat Ibrahimiyah. Ada yang mengatakan beberapa ulama ini adalah raja daripada sholawat. sholawat. Karena apa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang langsung yang membuat sholawat dan dimasukkan kepada sholat. Di sholat. Maka fadilahnya ya bukan main-main ya. Jadi banyak sekali. Iya. Apalagi nyuwun sewu Kiai. Ya. Pernah denger enggak Kiai? Kiai-kiai NU itu lek pengin ndang cepet rabi sing sik jomblo, diperbanyak baca sholawat, apalagi sholawat burda. Kepingin ndang punya rumah sholawat burda. Gitu ya Kiai. Jadi sholawat burda yang karangannya sinten? Al-Imam Al-Busiri itu. Jadi saya sholawat sendiri pribadi Kiai, bukan untuk mengamalkan secara iki wis tenar sholawat seperti ini enggak. Saya memang dari kecil sudah dididik oleh abah, dan abah itu nyun sewu alumni dari Abuya Said Maliki Mekah. Jadi di situ dalam 10 tahunan ya Allah yarham itu, jadi banyak saya itu belajar dari beliau dan banyak amalan yang diberikan mengenai tentang sholawat kepada saya. Salah satunya ya ini, tidak usah ngamalkan sholawat yang lain-lainnya yang dibuat kepada orang-orang untuk jamaah. Sholawat berjanji itu aja sudah cukup. Berjanji saja sama diba itu sudah cukup. Karena sing paling lawas, sing paling lama sholawat yo berjanji. Tidak ada sholawat yang lainnya. Ngoten ya. Artinya ya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan sholawat berjanji itu. Karena banyak sholawat yang lain. Banyak sholawat yang lain, apalagi yang sudah diajarkan oleh para ulama NU Kiai khususnya. Ya. Rutinan berjanjian, rutinan tibaan, ini jangan sampai ditinggalkan dengan adanya sholawat yang lain. Ini pesan Kiai Ali lah nih, langsung pesan Kiai Ali lah nih. Jadi kalau bisa itu harus tetap dilanggengkan. Iya. Ya banyak sekali hikmah, fadilah, baca sholawat. Salah satunya karena memang itu doa kita kepada Rasulullah. Setidaknya ketika kita membaca sholawat itu, hati kita itu seakan-akan berkomunikasi, berdialog dengan Rasulullah. Gitu. Kalau sudah berdialog dengan Rasulullah, mau tidak mau, ya kita itu hati kita akan tenang. Banyak sekali lah fadilah-fadilah seperti kelipatan. Bahkan kalau tadi kelipatan yang harus sampaikan, kalau sudah 1000 bagaimana? Kalau sudah 1000 itu, kan dalam hadis itu kalau tidak salah diteruskan, di neraka tidak akan menyenggol Terus, nggih. Betul nggak itu? Betul. Bukan hanya api neraka ya, siksa kubur pun lepas ya. Kalau kita bisa istiqomah, ya, leres itu. Jadi yang lucunya seperti ini ya. Waktu saya turun dari panggung waktu itu, ada beberapa jamaah masih bawa botol ya, botol minuman. Jadi waktu itu langsung saya ditegur, Gus, berarti Kanjeng Nabi ku butuh butuh sholawat dari kita loh. Bukan seperti itu. Bukan Kanjeng Nabi yang membutuhkan sholawat. Tapi esensinya daripada sholawat itu sendiri apa? Saya kan bicara dengan orang mabuk ini kan harus bisa ngimbangi ya. Harus bisa ngimbangi. Jadi apa nilai esensinya daripada sholawat itu sendiri gitu loh. Lah sebenarnya bentuk dari esensi sholawat itu, beliaulah yang mulia, beliaulah yang memberikan kebaikan yang ditularkan kepada kita semuanya. Bukan beliau yang membutuhkan sholawat. Akhirnya makanya banyak ya. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah itu yang memang dulunya itu pemabuk dan lain sebagainya, saat ini bisa istiqomah. Dan itu yang bisa membuat saya terus tambah semakin giat untuk menggencarkan dakwah sholawat. Tetap lancar. Amin. Ini menjadi bagian dari bagaimana mendorong, memotivasi utamanya adalah para pemuda untuk mau bersolawat.
Nggih, Tanpa nggih. itu belum tentu dia berselawat Bener. dari jam, katakanlah dimulai dari jam 9 sampai 9, jam 11 itu berapa jam? 12. Jam Atau sampai jam 12. 12 itu. Nggih, Belum tentu meskipun dengan joget ya. nggih. Tapi gini Kiai, nyuwun sewu nyuwun sewu. Meskipun Ini dengan joget. ini mumpung ada di media Ya, center NU. ya. Ini saya sedikit membahas tentang ini. Gus, kalau bisa sholawat itu kan dibaca dengan khusyuk dan lain Ya, sebagainya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tidak semua orang berdakwah itu dengan cara apa yang kita ajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama yang terdahulu yang harus khusyuk dan lain sebagainya. Apalagi di dunia yang memang gennya ini bukan lagi gen A B C Z ini ya. sekarang sudah Z sekarang. Sudah Z, bahkan apalagi yang baru untuk saat ini ada lagi ya. Ah, Jadi untuk memahami itu, walaupun saya karena saya percaya gini, sholawat itu dengan cara apapun dibaca dimanapun ini tetap mendapatkan pahala. Ini enaknya suatu ya, amalan ini, betul. amalan sholawat yang paling mudah kita Tapi amalkan. jeleknya lagi kalau bercampur apapun, Tetap sholawat. Benar. bercampur apapun. Bercampur apapun. Enggak ya, bercampur apapun itu maksudnya bercampur dengan orang-orang kalangan apapun. Tidak kalangan host lah. Tidak, terus Kiai. Tapi nggih tidak dengan bercampur itu loh ya Kiai. Artinya Ya Allah. bercampur dengan orang beraneka ragam Leres nggih. ataupun di tempat mana saja kan. Nggih. Baik, Gus, terima kasih atas hadirnya, kehadirannya di hari ini. Tentu semoga bisa menjadi uswah bagi semuanya. Dan sebelum kita akhiri ada mungkin yang disampaikan kepada sobat muslim, terutama para masjid muda-muda. Nggih. Jadi kemarin ada beberapa yang tanya sholawat itu seperti apa tuh Gus, yang paling bagus untuk kita amalkan. Sebenarnya sholawat itu semuanya bagus. Bahkan sholawat Jibril sekalipun yang cuman hanya sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semuanya bagus. Terus ada yang memperdebatkan kenapa harus pakai sayyidina, kenapa wong zaman dulu bahkan Nabi aja cuma Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidina, tidak perlu diperdebatkan. Semuanya kalau ingin mengagungkan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai, maksudnya tidak perlu kita ungkapkan harus dengan seperti itu ya, dengan cara kita masing-masing seperti itu. Terus sedikit sebelum kita tutup untuk tema sholawat kali ini Kiai. Jadi ada beberapa sholawat burdah ini yang ini justru malah saya dulu waktu di PW bersama para kiai itu salah satunya juga dari Abah. Kok ngaku wong NU, kok ngaku pengurus NU apalagi pengurus cabang, kok gak apal sholawat burdah. Ojo ngaku jadi pengurusnya. Ngeten. Jadi sholawat burdah saking ampuhnya sholawat burdah ya. Bahkan justru untuk maghrib pondok zaman dulu itu saya dulu di Paiton ya, di Nurul Jadid itu kalau maghrib pondok itu pakai sholawat burdah. Tiap Jumat itu pakai sholawat burdah. Lalu ada beberapa ulama justru mengatakan dari bait yang pertama dan yang kedua itu amin tadzakuri jiranim bihi salam mazajatadam anjaro muklatin bait yang pertama dan kedua itu kalau ditulis di gelas atau ditulis di piring putih pakai spidol ya, terus tintanya ditetesi dengan air lalu diaduk dimasukkan ke dalam itu kalau diminumkan kepada hewan peliharaan kita yang tidak malu, contohnya umpamanya sapi, kambing atau kuda dan lain sebagainya, burung, itu bisa takluk ya. Saking dahsyatnya sholawat burdah. Bahkan ada beberapa ulama dan juga abah saya sedikit ya ini. Jadi ada beberapa itu yang paling penting di sholawat burdah itu adalah di bait yang ke-8. Na'am sara taifuman awa fa'arokoni, itu bait ke-8 Kiai. Kalau memang pingin bertemu dengan kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah meninggalkan amalan ini setiap sholat. Itu yang bait yang ke-8 itu tidak boleh tertinggal ya. Saking sakralnya sholawat burdah. Mungkin itu ya yang mungkin bisa diambil nanti dari sahabat-sahabat Media Center NU, juga bisa diamalkan setiap ada sholat, mungkin bait-bait yang khusus karena di situ fadilahnya sangat banyak sekali yang diciptakan karyanya Imam Al-Busiri itu.
Matur nuwun Kiai. Ya, terima kasih Gus Karis. Bincang-bincang kita di saat ini di Media Center semoga bermanfaat. Amin. Ya, dan sahabat Muslim, demikian kebersamaan kita dengan Gus Haris Ubaidullah Al-Hafidh dari Al-Qomar Wahid. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk sahabat Muslim. Saya Subhan Abu Rizal undur diri juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.